Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, maka silahkan doa dulu. Salah satu silahkan menyiapkan untuk berdoa. Baik, setelah kita berdoa, semoga materi yang akan kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Setelah kita mempelajari materi adab berpakaian, sekarang sudah siap untuk belajar ya? Apa pelajaran kita hari ini? Akidah akhlak. Setelah kemarin kita mempelajari tentang membunuh, hukum dosa-dosa besar. Nah, sekarang kita mempelajari tentang adab-adab berpakaian. Sebelum Bapak mulai pelajarannya, maka Bapak ingin mengabsen dulu kehadiran kalian. Eka Cahya mana? Hadir. Nena Laila hadir. Putri Faizatun hadir. Sela Kotrunada hadir. Seli Kotrunida hadir. Sri Indasari hadir. Ulfa hadir. Vivi hadir. Alhamdulillah sesi ini hadir semua. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu apa tadi materinya tentang apa? Adab berpakaian. Dalam pembelajaran kita adab berpakaian, itu kita pasti mempunyai tujuan. Apa sih tujuan siswa atau kalian belajar adab berpakaian ini? Pertama, tujuannya melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasasi, siswa mampu menjelaskan pengertian akhlak berpakaian. Kalian nanti setelah belajar ini, kalian bisa menjelaskan apa itu pengertiannya berpakaian. Terus tujuan selanjutnya, siswa mampu membedakan akhlak yang baik dan yang buruk dalam berpakaian. Nah, jadi kalian nanti tahu mana yang buruk, mana yang baik dalam berpakaian. Selanjutnya, siswa mampu menyimpulkan akhlak terpuji dalam berpakaian. Nanti kalian terus tahu mana saja akhlak yang baik dalam berpakaian. Tujuan yang terakhir yaitu siswa dapat menyajikan dan mengambil keteladanan serta hikmahnya. Jadi setelah kalian belajar materi ini, kalian bisa mengambil hikmahnya dan sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita sekarang
amati video ya. Video yang sudah Bapak siapkan di sini. Silahkan kalian amati bagaimana video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Islam ID. Sebelum menonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa like dan share ke teman kalian. Karena berbagi sedikit ini dapat menyimpan pahala yang sangat besar. Muslimah menutup aurat, tapi berpakaian ketat. Seorang muslimah merupakan sebutan bagi mereka kaum wanita yang beragama muslim. Biasanya, seorang muslimah dapat dilihat dari penampilan mereka yang mencolok, yakni mengenakan jilbab. Sebab dalam Islam sendiri, berjilbab dan menutup merupakan salah satu kewajiban bagi seorang wanita muslim yang diperintahkan oleh Al-Quran. Sebagaimana keistimewaan wanita berhijab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Meski demikian, umat Islam patut mewaspadai wasiat Rasulullah SAW tentang pakaian. Dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Di antara termasuk ahli neraka adalah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berjalan dengan nekat untuk merayu dan untuk dikagumi. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan cium baunya." Hadis riwayat Muslim. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam fakta-fakta kontemporer menjelaskan, maksud berpakaian tetapi telanjang yaitu pakaian yang tidak berfungsi menutup aurat. Pakaian itu bisa menutupi kulit karena tipisnya atau sempitnya pakaian tersebut. Beberapa wanita dari Bani pernah masuk ke rumah Aisyah dengan pakaian yang sangat tipis. Aisyah lantas menegur mereka, "Kalau kamu orang mukmin, maka bukan semacam ini pakaian wanita-wanita mukmin." Hadis riwayat Tirmidzi dan lain-lain. Karena juga mengikuti kisah lainnya saat seorang wanita baru saja menjadi pengantin. Dia mengenakan kerudung yang sangat tipis. Aisyah kemudian berkata kepadanya, "Wanita yang memakai kerudung seperti ini berarti tidak beriman kepada surat An-Nur." Tafsir Al-Qurtubi. Dan tidaklah mereka melakukan ayat tujuh ke dada mereka, dan janganlah tampakkan terbiasanya kecuali kepada suami mereka. Quran Surat An-Nur ayat 31. Pakaian tersebut juga mesti terkadang tidak tipis, tetapi memperlihatkan bentuk tubuh mereka. Lekaan tubuh itu kelihatan itu pun tidak jarang menimbulkan fitnah. Setiap bagian tubuh tampak batas-batasnya, sehingga membuat kita syahwat. Menurut Qaradawi, itu pun terlarang. Menurut Qaradawi, model pakaian tersebut merupakan kita para raja wali Yahudi tradisional. Mereka mempermainkan manusia yang lagi menikah. Menurut Qaradawi, yang mengeluarkan wanita muslimah dari batas tablet atau membuka aurat, ialah pakaian yang selaras dengan tata kesopanan Islam. Mereka hendaknya mengenakan pakaian sesuai aturan syariat Islam. Beberapa di antaranya yakni menutup seluruh tubuh sesuai yang dikecualikan oleh Al-Quran. Menurut pendapat yang lebih kuat ialah
muka dan dua telapak tangan. Berikutnya, tidak tipis dan tidak menampakkan bentuk badan. Berikutnya, bukan merupakan pakaian khusus bagi laki-laki. Hal ini menjelaskan, lelaki memiliki pakaian khusus seperti perempuan dengan pakaian khususnya. Apabila lelaki biasa mengenakan pakaian tertentu yang biasa dikenal sebagai pakaian lelaki, wanita tidak boleh mengenakannya. Hal yang demikian dilakukan Rasulullah SAW tentang lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki, karena bertentangan dengan fitrah. Allah sudah menciptakan jantan dan betina, lelaki dan perempuan. Mereka berbeda dari segi susunan bentuk tubuh berikut anggota badan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menciptakan masing-masing mereka aktivitas hidup tertentu. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak. Jadi itu tadi video tentang adab berpakaian. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, apakah hasil dari atau kesimpulan dari video tersebut? Silakan kalian tulis hasil pengamatan kalian saat mengamati video itu. Bapak kasih waktu 10 menit ya.
Baik, sudah ya? Sudah selesai? Sudah selesai belum? Untuk yang pengamatan video sudah ditulis, sudah selesai? Sudah. Setelah kalian mengamati tersebut, maka sekarang yaitu kalian pasti ada yang kurang paham dalam video tersebut. Ada benak dalam hati kalian pertanyaan. Nah, silakan setiap kelompok masing-masing satu pertanyaan. Apa pertanyaan kalian? Satu kelompok satu pertanyaan. Nah, nanti dijawab oleh kelompok lainnya atau dijawab oleh guru. Jadi silakan apa yang ada di pikiran kalian pertanyaan itu. Bagian yang kurang jelas. Waktunya 10 menit membuat pertanyaannya. Silakan dibuat pertanyaan. Tetap masih mengandung tentang adab berpakaian. Baik, dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Ayo kelompok 1. Ayo, apa yang ingin ditanyakan kelompok 1? Apa yang dimaksud berpakaian yang menimbulkan fitnah? Apa yang dimaksud berpakaian yang menimbulkan fitnah? Ya, bagus pertanyaannya. Ya, tadi di video ada pakaian tapi menimbulkan fitnah. Yuk, kelompok berapa yang bersedia menjawab? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 mencoba menjawab. Apa dari pertanyaan kelompok 1? Tidak menggunakan pakaian yang ketat akan menimbulkan fitnah. Menggunakan pakaian yang tipis akan nampak warna kulit yang akan semakin memancing syahwat dan melahirkan fitnah. Tidak menyerupai pakaian laki-laki dan begitu juga sebaliknya. Tidak menggunakan warna pakaian yang mencolok, sebab warna yang mencolok dapat menarik perhatian orang lain. Ya. Jadi jawabannya yang pertama apa? Menggunakan pakaian yang ketat akan menimbulkan fitnah. Nah, pasti. Karena apa? Setelah orang berpakaian ketat, itu pasti orang itu yang melihat, apalagi lawan jenisnya, pasti berprasangka yang enggak. Berprasangka orang itu orang aneh atau orang yang kurang baik, itu pasti. Nah, disitulah yang dimaksud fitnah. Walaupun orang itu baik, tetapi kalau pakaiannya ketat, maka orang yang melihatnya pasti terus sepintas
melihatnya tidak baik. Karena pakaian itu salah satunya bisa menjadi identitas jiwa kita. Kalau kita pakaiannya bagus, maka insya Allah orangnya bagus. Tapi kalau pakaiannya jelek, semrawut, apalagi pakaian yang liar, bukan pakaian orang Islam, sesuai syariat Islam, maka orang tersebut bisa saja dicap atau dikategorikan orang yang kurang baik. Nah, itu untuk jawaban kelompok 1. Kelompok 2 ada pertanyaan? Mana kelompok 2? Ya, kelompok 2 apa pertanyaannya? Setelah kalian mengamati video, adakah pertanyaannya? Apa dalil tentang menutup aurat? Apa Dalil tentang menutup aurat? Apa dalil tentang menutup aurat? Ya, menutup aurat semua itu dalam Islam ada dalilnya. Nah, apakah dalilnya? Ada enggak sih dalilnya? Ayo, kelompok berapa yang mau menjawab? Sudah menjawab? Ya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Apa? Tutuplah auratmu kecuali dari istrimu atau hijab perempuanmu. Wahai Asma, sesungguhnya seseorang wanita apabila telah balik mengalami haid tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini, dan ini seraya menunjuk muka dan telapak tangannya. Ya, itu dalil hadis, ya. Dalil hadis tentang menutup apa? Tentang menutup aurat. Nah, yaitu salah satunya hadis dari At-Tirmizi dan juga HR Ibnu Majah. Jadi itu tadi untuk kelompok 2 jawabannya. Kelompok 3. Kelompok 3, mana kelompok 3? Ya, kelompok 3 ingin bertanya apa? Adakah pertanyaan? Apa? Siapa yang boleh memperhatikan aurat kita? Siapa yang boleh memperhatikan aurat kita? Oh, siapa yang boleh melihat aurat kita? Ya, aurat itu memang tidak boleh dilihat, tapi ada yang boleh melihat aurat. Siapakah itu? Siapa yang menjawab? Kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, apa jawabannya kelompok 4? Yang boleh melihat seorang aurat wanita yaitu mahramnya, suami, ayah, mertua, putra putri kandung, putra putra dari suaminya, putra tiri saudara laki-laki, kakak atau adik, putra putra dari saudara laki-laki atau keponakan, putra putra dari saudara perempuan atau keponakan. Ya, itu tadi tentang siapa yang boleh melihat aurat kita. Banyak sekali yang boleh. Salah satunya suami, jika sudah punya suami, itu suami boleh melihat aurat. Ayah di sini ayah kandung, bukan ayah tiri ya. Ayah kandung. Terus ayah mertua. Nah, ayah mertua boleh. Jadi tidak harus ayah kandung, tapi ayah mertua boleh. Kalau kamu sudah menikah, nanti punya mertua, nah mertua itu kamu kelihatan aurat, semua kelihatan lengan, kelihatan rambut. Untuk bagi yang wanita itu nggak apa-apa, boleh. Dan putra kandung, anak-anak kalian itu boleh. Terus putra putri dari suami, nah itu gini, seumpama ada janda
janda, terus menikah dengan duda. Duda ini bawa anak. Nah, terus menikah dengan janda. Nah, anaknya si duda ini tadi boleh melihat auratnya. Boleh. Maksudnya wanita itu tidak dosa. Nah, itu tadi untuk jawaban kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Ada pertanyaan apa? Jelaskan syarat berpakaian menurut syariat Islam. Jelaskan syarat berpakaian menurut syariat Islam. Kelompok 1. Pandangan Ki Haji Ali Mustafa Yakub, walaupun Islam tidak merekomendasikan satu model pakaian tertentu, tetapi Islam memiliki aturan umum berpakaian. Nah, ya. Itu jawaban yang paling singkat. Jadi Islam itu mempunyai aturan-aturan dalam berpakaian. Nah, tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya kelompok 4. Jelaskan syarat berpakaian menurut syariat Islam. Syarat-syarat berpakaian menurut agama Islam. Nah, itu ada banyak sekali. Yang pertama, menutup aurat. Syaratnya menutup aurat. Basing mau pakai pakaian yang mahal atau yang murah, yang penting menutup aurat. Percuma pakaian mahal tapi tidak menutup aurat. Terus setelah menutup aurat, yaitu tidak berlebih-lebihan. Pakaiannya itu tidak berlebih-lebihan. Laki-laki, nah, pakaiannya tidak sampai seperti rok misalnya, itu berlebihan, itu tidak boleh. Jadi syaratnya yang pertama yaitu menutup aurat. Terus yang kedua, tidak menyamai pakaian kebesaran agama lain. Agama lain itu agama Kristen, agama apa lagi? Hindu, terus Buddha dan lain sebagainya. Itu kita tidak boleh menyerupainya. Kan ada tuh pakaian, setiap agama pasti ada pakaian kebesaran. Kayak kalau orang Kristen itu Pak Pendeta pakai seperti apa itu? Kopiah apa yang tinggi. Itu tidak boleh. Jadi itu syarat berpakaian dalam Islam. Baik, setelah kita semua melakukan diskusi pertanyaan, sekarang silahkan kalian tulis apa saja yang kalian dapatkan dalam pembelajaran ini, yaitu eksplorasi. Kalian tulis apa saja yang kalian tahu tentang ada berpakaian. Silakan kelompok 1, semua kelompok tulis, yaitu eksplorasi. Kita mengeksplorasi yang sudah kita dapatkan dalam pikiran, kita tuliskan di buku.
ada buku, silakan kalian rangkum tentang adab berpakaian. Atau cari dari internet. Kemarin kan sudah saya kirim itu yang apa? Mengeksplorasi ya. Sudah saya kirim, itu tinggal kalian tulis yang sudah punya. Eksplorasi, silakan ditulis. Yang saya share di WA kemarin tuh, kan ada eksplorasi. Itu aja ditulis, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Silakan ditulis, tuangkan dalam kertas apa yang ada dalam pikiran kalian setelah mengikuti pelajaran ini tadi.
Lalu kegiatan selanjutnya yaitu mengasosiasikan. Coba apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam adab berpakaian tersebut. Yaitu mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang kalian tahu tentang adab berpakaian adalah tidak terlalu ketat dan juga transparan, sehingga terkesan ingin selalu muncul di badan untuk umumnya atau mempertontonkan kelembutan kulitnya. Harus dapat
Wanita pede foto atau selfie bisa menggunakan pakaian yang terlihat lekuk tubuhnya. Bahkan kerudungnya yang dipakainya bukan untuk menutup aurat, tapi untuk mode sehingga tidak sempurna dalam pemakaiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, setelah kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini, sudah mengamati video, sudah tanya jawab, sudah merangkum materi, dan juga sudah presentasi. Jadi tentang adab berpakaian, ya, berpakaian tadi ada berpakaian. Orang Islam itu pakaiannya harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu yang pertama menutup aurat. Untuk laki-laki menutup auratnya itu dari mana? Siapa tahu? Pusat sampai pusat ke mana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah sampai batas aurat laki-laki. Lutut aurat laki-laki. Jadi kalau laki-laki memakai pakaian dari sini sampai sini itu sudah menutup aurat. Tapi kalau untuk perempuan, atasannya apa? Seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Nah, jadi terus selanjutnya kriteria pakaian sesuai syariat Islam. Jadi pakaian itu dalam syariat Islam ada kriterianya. Demikian tadi pelajaran kita akidah akhlak tentang adab berpakaian. Semoga kalian semua bisa memahaminya dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan hanya dapat ilmunya, tapi juga diamalkan. Itu namanya ilmu yang manfaat. Baik, untuk pelajaran hari ini Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.